Baik, langsung saja saya bacakan tentang visi misi tentang di Madrasah MA Al Hidayah ini. Yang pertama, visinya yaitu berbudi luhur, peduli, dan berprestasi. Yang mana berbudi luhur, peserta didik ini ditunjukkan memiliki sikap disiplin, religius, tangguh, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan madrasah saat menghadapi suatu permasalahan atau situasi apapun. Yang kedua, peserta ini harus peduli, ditunjukkan dengan tidak melakukan perundungan dan menggunakan etika yang baik saat berkomunikasi secara lisan atau lisan atau tulisan di keseharian dalam lingkungan madrasah. Yang ketiga, peserta didik berprestasi. Ini ditunjukkan dengan bisa saling bekerja sama, menggunakan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, mengemukakan ide-ide, dan menjadi pelajar yang sepanjang hayat. Untuk misinya yakni juga berbudi luhur. Berbudi luhur menciptakan suasana bebas perundungan dan beretika dalam berkomunikasi. Yang kedua yakni peduli, yang mana melaksanakan kepedulian sosial dan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup. Yang ketiga yakni berprestasi, yakni membentuk kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang efektif, aktif, dan kekeluargaan, dan melaksanakan manajemen efektif dan administrasi yang transparan, dan mengadakan kegiatan kesiswaan yang efektif. Dan di sini juga ada tata tertib siswa-siswi MA Al Hidayah. Yang pertama itu masalah kehadiran murid di madrasah, yang mana murid ini harus telah sampai ke madrasah tersebut sebelum pelajaran dimulai, yang mana pada jam 06.45 murid ini sudah ada di kelas. Yang kedua, murid jika datang terlambat ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas kecuali ada surat izin dari guru piket. Yang ketiga, murid ini juga diwajibkan mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan oleh madrasah karena ini adalah suatu hal yang wajib. Yang keempat, juga murid yang meninggalkan ruang kelas saat pelajaran berlangsung ini harus berizin kepada gurunya, minta izin di mata pelajaran guru tersebut. Yang kelima, murid yang meninggalkan madrasah pada saat pelajaran berlangsung harus seizin juga dengan guru piket. Jadi tidak hanya pada guru yang mengajar pada mata pelajaran tersebut, tapi juga harus meminta izin kepada guru piket. Dan yang keenam, pada jam istirahat ini siswa-siswi tidak boleh keluar di lingkungan madrasah karena di sana itu kan dengan sistem pondok pesantren gitu. Jadi ya begitu untuk tata tertib guru. Untuk ada lagi ini untuk prestasi sekolah yang pernah diraih 5 tahun terakhir. Yang pertama, prestasi sekolah yang pernah diraih 5 tahun terakhir, yaitu yang pertama itu Harapan 2 lomba gerak jalan, ini tingkat SMA, SMK, dan MA. Yang kedua, juara 2 kaligrafi tingkat umum. Yang ketiga yakni juara 1 porseni tingkat kabupaten bulu tangkis dan pidato bahasa Arab. Dan yang selanjutnya ini juara 1 KSM tingkat kabupaten ekonomi dan biologi. Yang selanjutnya yakni juara 2 MTQ Putri, juara 1 pembacaan UUD 1945 tingkat SMA, SMK, MA se-Kabupaten Bangkalan. Dan yang terakhir yakni juara 1 tahfidz Quran seleksi provinsi. Wow, ini sudah keren sekali untuk pencapaian karena di sana adalah termasuk sekolah yang sangat efektif dan efisien. Ya mungkin begitu. Dan di sini akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jam aktif sekolah. Yang pertama yaitu dapat hari Senin, di mana hari Senin itu masuk di jam 6.45
sampai jam 1.30, dan hari Selasa sampai Kamis jam 6.45 sampai jam 1.40, dan Jumat jam 6.45 sampai jam 10.20, dan yang terakhir Sabtu yaitu jam 6.45 sampai jam 11:05, dimana jam 6.45 ini siswa-siswi sudah berada di dalam kelas. Kemudian seragam yang digunakan yaitu Senin sampai Selasa yaitu putih abu-abu, dan Rabu sampai Kamis yaitu menggunakan baju khas dari MA Al-Hidayah itu sendiri yaitu berwarna hijau, yang Jumat yaitu menggunakan pramuka. Kemudian ada pembiasaan di sekolah, misalnya salaman, olahraga bersama, dan sholat duha bersama. Kemudian kerjasama yang pernah dilakukan oleh sekolah dengan instansi lain yaitu MA Al-Hidayah pernah bekerja sama dengan kursus menjahit yang bernama Tiara Tailor, dan juga toko bahan kue yang bernama Surya Indah, itu pun kursus tata boga. Yang berikutnya terdapat sarana dan prasarana yang tersedia. Yang pertama yaitu ada ruang kelas, terdapat 7 kelas, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang lab IPA, ruang keterampilan menjahit, ruang keterampilan memasak, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, ruang jamban, ruang gudang, tempat bermain, dan kantin. Baik, berikutnya terdapat struktur organisasi MA Al-Hidayah. Yang pertama ada ketua yayasan yaitu DRS Haji Salam Mahadi. Yang kedua ada kepala madrasah yaitu Rosita Priyandamayanti SPD. Yang ketiga ada kepala komite Ki Haji Abdul Razak Hadi SH. Yang keempat ada KA Tata Usaha yaitu Risdianto SPD. Yang kelima ada bendahara Istiana Farida SPD. Yang keenam ada wakakurikulum Iwan Irianta SPD. Yang ketujuh ada bimbingan konseling yaitu guru profesional. Yang kedelapan ada wakakesiswaan yaitu Jailan SPD. Yang kesembilan ada pembina OSIS yaitu Ria Rosiana T SPD. Yang kesepuluh ada kepala perpustakaan yaitu Siti Suliha MPD. Selain kegiatan seremonial, MA Al-Hidayah juga terdapat kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut, seperti kursus komputer, futsal, voli, PMR, pramuka, dan juga terdapat tata boga. Ekstrakurikuler di MA Al-Hidayah diganti dengan pengembangan diri yang berupa keterampilannya berupa kursus komputer, keterampilan menjahit, sama keterampilan tata boga. Pengembangan diri diadakan sejak awal pelajaran tahun kemarin. Tujuannya diadakan pengembangan diri adalah agar siswa-siswi tersebut memiliki bekal. Kemudian jumlah rombel setiap angkatan. Jumlah rombel setiap angkatan kelas 10 ada 2, kelas 11 ada 2, kemudian dan kelas 12 ada 2. Rata-rata jumlah siswa per kelas, rata-rata kelas 10 itu terdapat 33, kemudian kelas 11 juga 33, dan kelas 12 itu terdapat 33. Karakteristik siswa secara umum, lebih dominan berakhlakul karimah. Sekolah MA Al-Hidayah lebih mengutamakan akhlak yang baik dan pelajaran masih nomor 2. Bentuk evaluasi belajar dari sekolah
MA Hidayah itu menggunakan proyek, portofolio, kemudian unjuk kerja. Mode atau strategi pembelajaran yang biasa digunakan untuk kelas 12 strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Untuk kelas 10 dan 11 strategi pembelajaran ekspositori. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang memberitahu tentang keunikan di MA Al-Hidayah ini. Juga keunikannya ini termasuk ya keunikan. Menurut saya ini termasuk keunikan karena ya guru itu dijadwalkan harus datang lebih dulu daripada muridnya. Yang mana guru ini harus datang pada jam 06.30 dan guru ini harus standby di madrasah pada jam 6 itu karena nanti guru itu akan berbaris dan menyambut kedatangan siswa-siswinya dan siswa-siswinya kemudian akan bersalaman dan ini berlaku pada semua guru itu dijadwalkan begitu, mempunyai jadwal masing-masing untuk datang di madrasah pada jam 6.30 ini. Dan terus juga ada satu lagi keunikan, sebenarnya banyak lagi, tapi saya beritahu ya ini dua saja ya. Dan yang kedua ya ini keunikannya guru ini menaruh jajan atau apa saja itu ada tempat khususnya. Nanti ketika ada siswa atau siswi yang tadi malamnya itu melakukan sholat tahajud, maka dia boleh mengambil jajan yang sudah disediakan guru di tempat khusus itu. Dan juga bagi yang berpuasa itu boleh mengambil jajan atau apa gitu yang sudah disediain oleh gurunya di tempat yang khusus itu. Kalau yang tidak melakukan sholat tahajud atau yang tidak berpuasa itu tidak boleh mengambil, dan yang boleh mengambil itu hanya siswa-siswi yang tadi malam melakukan sholat tahajud, dan yang berpuasa itu boleh mengambil untuk berbuka puasa nantinya. Ya cukup sekian.